teman-teman semua. Oke, baiklah. Selamat pagi, teman-teman semuanya. I'm so excited hari ini bisa share back ke teman-teman adik-adik SMA Santo Bernardus. Dan pertama, terima kasih juga kepada Bulani, kepada Pak Bram, kepada Pak Ilham juga yang mau memoderatori hari ini dan otomatis Bapak Ibu guru yang dulu pernah mengajari aku waktu di SMA Santo Bernardus, terima kasih banyak. Aku bisa sampai masa ini karena Bapak Ibu guru semuanya. Aku share screen ya. Jadi em, tak kenal maka tak sayang. Aku boleh info apakah kelihatan slide-nya? Ya, kelihatan Kak. Kelihatan ya? Oke, baiklah. Jadi, em, bentar. Oke. Jadi aku Jessica, em, aku aktif di darat dan di laut, tapi bukan amfibi ya. Aku masih mamalia seperti kalian semua. Aku sudah punya satu anak. Dulu waktu em, setelah dari SMA Santo Bernardus, aku berterima kasih sekali dengan SMA Santo Bernardus karena dikasih beasiswa karena waktu itu ada kerjasama dengan BINUS University. Jadi aku dapat beasiswa akhirnya bisa kuliah ke BINUS dan sekarang aku sedang kuliah S2 di Harvard University Master of Sustainability sambil membangun bisnis sosial. Ada dua bisnisnya. Jadi sebelumnya dari korporat dulu, em, kalau pernah dengar McKinsey Consulting Company dan Unilever. Unilever itu kayak misalkan kalian pakai Lifebuoy, apa Rinso, Pepsodent, itu banyak lah brandnya ratusan dari perusahaan Unilever, perusahaan besar. Tapi sekarang aku menjadi entrepreneur untuk berkontribusi kepada sosial, yaitu melalui dua, Bumi Jernih dan Carbon Ethics. Em, u- em, untuk eh, Bumi Jernih dan Carbon Ethics sendiri, mungkin baiknya kita lihat video langsung saja ya, biar lebih enak daripada aku yang ngomong. Mungkin boleh dibantu videonya dari Pak Bram atau Pak Ilham. Sebentar masih dipersiapkan Mas. Oh iya, baiklah. Decarbonization is not an option. It's our lifeline to secure a future where people and the planet thrive. Nature offers a remarkable climate solution with blue carbon. Blue carbon ecosystems such as mangrove and seagrasses can absorb up to 10 times more effective than terrestrial trees, crucial for coastal community survival and support blue economy. But every day, Indonesia loses an area of mangrove forest the size of 80 football fields. In 2019, Carbon Ethics was founded with a mission to enable climate action through this extraordinary ecosystem while improving biodiversity and community livelihood. We invite everyone to collectively restore and protect Indonesia's blue carbon and beyond. Whether you're a company or an individual, we share the responsibility to take climate action because we only have one planet. We provide climate solutions, tree planting, nature-based carbon project, carbon consultancy. We combine science, technology, and local wisdom to preserve nature. We put local communities at the heart of our conservation efforts. Dan kami sebagai masyarakat pesisir setelah bergabung dengan karbon aktif ini, penghijauan dapat. Nanti seandai kata anak cucu kita ibarat menyaring macam kepiting, mudang macam ikan siput kan sudah ada di lokasi penghijauan kita. Kita pun merasa tenang itu melihat kami berjerit payah. Oh ini hasilnya alhamdulillah. Karena sudah mengikuti PPDL ini banyak sekali keuntungan kami sebagai petani, terutama dari upah kerjanya alhamdulillah maklum pergunakan untuk membuka warung-warung kecil. We engage with government to catalyze systemic change.
Collaboration requires strong leadership, mutual trust, and reliability. That's what carbon ethics strives to be a reliable partner in decarbonization. Our excellence has earned us many recognitions, from the Indonesia Social Responsibility Awards, B20 Sustainability Awards, the Blue Water Heroes Awards, and many more. Help us raise awareness and take action to restore and protect blue carbon in Indonesia. Together, we can create a sustainable future for both the Earth and humanity. Let us unite to bring back the climate balance. Carbon Ethics, your climate solution in blue carbon. Oke Kak, sudah untuk videonya ditampilkan, bisa dilanjutkan slide-nya. Ya, tadi video nomor 1 apa sudah dua-duanya? Baru nomor 1. Oke, baru nomor 1 ya, nggak apa-apa. Satu dulu. Jadi aku juga mau kasih bridge nih. Jadi siapa di sini yang suka jalan-jalan? Aduh, aku tapi nggak kelihatan nih. Suka siapa? Ada banyak nggak yang suka jalan-jalan? Coba angkat tangannya. Oh, banyak ya. Oke. Jadi, ada berita baik karena aku akan kasih 3 orang yang beruntung untuk jalan-jalan. Untuk konservasi, jalan-jalan sambil konservasi seperti video tadi ya. Perusahaanku video sambil perusahaanku itu regenerative tourism, jadi berwisata sambil berkontribusi hal baik kepada lingkungan dan sosial. Nah, jadi ada yang tahu nggak primata yang bisa nyanyi dan tinggal di hutan yang jarak tempuhnya cuma 2 jam dari SMA kita? Ada yang tahu nggak primatanya namanya apa? Agak nggak tahu soalnya. Oke, jadi aku em, share ini ya. Nah, ini bentukannya. Jadi ini namanya adalah owa Jawa. Dia endemik dan karena karena biasa development manusia, jadi habitatnya mulai menurun. Tapi sebenarnya baik untuk kita lindungi, dan sebelum kita peduli untuk melindungi, berarti kita harus berkenalan dulu kan sebenarnya manfaat. Role-nya owa Jawa di ekosistem tuh apa sih? Apa yang menarik selain dia bisa nyanyi gitu? Jadi nanti yang beruntung, 3 yang beruntung. Tiga yang beruntung itu dari hari ini siapa sih? Itu yang paling aktif ya, antara penanya terbaik atau penjawab terbaik, atau satu favorit dari Pak Ilham nanti. Jadi ada 3 ya, kita akan pilih bersama setelah selesai presentasi aku nanti. Jadi disimak ya presentasinya. Nah itu tadi bisnis pertama aku namanya Bumi Journey. Mengajak orang-orang kalau mau jalan-jalan nggak cuman kita yang happy, tapi kita juga belajar sambil melakukan hal baik kepada tempat destinasi yang kita kunjungi. Lalu bisnis pertama aku apa? Bisnis pertama aku adalah Carbon Ethics namanya. Em, Berfokus kepada perubahan iklim. Mungkin boleh dibantu videonya lagi, Pak Ilham, Pak Bram. Oke, masih dipersiapkan. Imagine traveling that makes you feel really good, that is more rewarding and more impactful. Whether it's to connect to nature or to discover brilliant art and culture, traveling makes us feel good about life. But do you know what's cooler? Creating positive impacts for nature, the locals, and yourself, all through traveling. So get ready to be connected to inspiring journeys where you travel climate-friendly, make positive impacts, and feel really good. Now that's what we call travel cooler. Oke Kak, sudah ditampilkan videonya tadi. Baik, terima kasih Pak Bram, Pak Ilham.
Oke, jadi bisnis kedua aku tadi em, dulu awalnya adalah sebuah yayasan ketika aku masih bekerja di korporat. Lalu saat itu perusahaannya sebenarnya multinational Global 500 ya. Tadi aku sudah nyebut Unilever. Unilever sering menjadi best employer versi majalah Forbes juga. Banyak sekali benefit-benefitnya. Gajinya sungguh-sungguh sangat em, menarik gitu. Jadi waktu keluar pun it was a very hard decision yang tidak didukung oleh orang tuaku bahkan gitu. Em, tapi dengan kondisi alam seperti sekarang, em, yang kalau pada sadar bencana alam semakin banyak, Pekalongan semakin tenggelam, kemarin eh, di banyak eh, negara itu banyak sekali terjadi macam-macam. Aku terpanggil untuk menggunakan talent aku, um, gift yang diberi, intelijensia yang diberi oleh Maha Pencipta untuk aku alihkan agar bisa berkontribusi kepada masyarakat yang lebih luas. Begitu. Jadi akhirnya aku membentuk Carbonetics. Nah, di sini yang mau aku sharing hari ini utamanya adalah bagaimana pilihan kita itu sebenarnya membentuk dunia. Jadi aku mau teman-teman em, nggak perlu nanti sudah kerja gitu. Tapi sebenarnya pilihan kita di saat ini itu sudah mempengaruhi loh, ada dampaknya. Itu yang aku pengen bahas hari ini ya. Em, slide-nya sudah terlihat belum? Sudah, Kak. Ya. Mungkin aku mau bertanya kepada teman-teman di sini. Em, barang terakhir yang dibeli apa? Mungkin ada satu yang bisa share barang terakhir yang dibeli apa? Atau Pak Ilham deh, karena nggak kedengeran aku kalau yang lain. Itu ada Brian, teman kita mau sharing apa yang dibeli. Mm-mm. Kabel charger kak. Kabel charger ya. Oke, thank you. Siapa tadi namanya Brian ya? Iya, betul Brian. Brian. Oke, halo semuanya. Oke, kabel charger ya. Nah, dampak dari beli kabel charger itu apa sih? Gitu. Jadi aku ke next slide ya. Jadi ketika kita beli barang, sorry, tunggu. Aku lupa, harusnya aku main tebak-tebakan dulu. Jejak-jejak apa yang nggak terlihat? Ada yang tahu nggak jawabannya? Jejak-jejak apa yang nggak terlihat? Kalau ada yang bisa jawab, langsung dapat jalan-jalan. Ayo, yang mau maju, sharing jawabannya. Richard? Ayo, come here Richard. Ke sini Richard. Makasih ya. Jejak terbang. Jejak apa terbang? Terima kasih Richard. Jawabannya adalah jejak karbon. Jadi mungkin ini apa? Berarti belum ada yang pernah dengar mungkin ya. Oh, ada satu lagi Kak. Ada satu Oh, lagi yang mau sharing. oh Tadi ya. jejak-jejaknya. Ya jawabannya itu palingan setiap kali beli paket ada nomor telepon sama alamat dan nama pembelinya. Oh ya. Oke, terima Karena kasih. saya juga sudah ngalamin beli paket terus, Udah alamin apa? beli paket terus Oh dari iya. Mm-mm. Oke, thank you sudah sharing. Siapa tadi namanya? Pak Ilham? Namanya Olive. Olive, Kelas thank you 12. Olive. Iya, thank you Richard juga tadi. Oke, jadi jawabannya jejak yang tidak terlihat itu adalah jejak karbon.
Nah, mungkin agak asing ya, jejak karbon itu gampangnya adalah polusi. Misalkan, polusi itu yang sudah dikenal kita naik motor, lalu ada polusinya, itu kan. Itu tuh termasuk jejak karbon. Nah, tapi jejak karbon dari barang paket yang tadi dibeli sama Olive atau kabel charger yang tadi dibeli sama Brian itu apa sih dampaknya, jejaknya? Sebenarnya jejaknya ada banyak. Jadi dari produksi, waktu dibikin di pabrik, itu pasti dia ada polusinya kan gitu. Anggap aja kayak asap keluar dari pabrik, corong pabrik gitu. Itu ada karbonnya, polusinya. Lalu ketika transportasi waktu ada delivery, itu juga naik kendaraan kan, itu juga lagi-lagi ada karbonnya. Lalu packaging sendiri, ada sampahnya kan. Itu tuh sebenarnya adalah polusi juga gitu. Lalu belum lagi kalau misalkan tadi kabel charger ya, kabel charger itu kalau tidak diolah recycle gitu, yang terkait sama listrik termasuk baterai dan alat elektronik lainnya, sebenarnya dampak kimianya juga ada gitu. Yang dampak kimia itu sebenarnya ada polusinya juga. Ada perhitungannya tuh jejak karbonnya gitu. Jadi em, ini mungkin konsep baru ke teman-teman yang harus sesuai tema sharing kali ini ya, stay relevant. Kalian harus banget mengerti tentang perubahan iklim karena ini akan sangat berpengaruh di kehidupan sehari-hari ke depannya. Dan sebenarnya sudah, tapi banyak yang belum tahu. Dan ini sebenarnya dampaknya, perubahan iklim, banyaknya bencana alam ini adalah dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali jejak karbon yang tidak terlihat dari aktivitas kita. Contohnya apalagi? Setiap hari itu kita pasti bangun tidur, apa misalkan gosok gigi gitu ya. Gosok gigi kan pasti pakai air. Pakai air itu pakai listrik. Listrik itu ada polusinya. Atau misalkan kita sikat gigi pakai odol. Beli odolnya sendiri kan harus melalui tadi ya produksi, delivery, packaging, segala macam. Itu semua ada em, jejak karbonnya, dan jejak karbon itu bisa dihitung polusinya berapa gram sih, berapa kilogram atau berapa ton, itu bisa dihitung semuanya. Begitu. Jadi Carbonetics dari company aku yang satu itu sudah bantu beberapa event internasional seperti UN Tourism, G20 Summit, dan berbagai macam lainnya untuk mulai dihitung. Jadi jejak karbon yang dihasilkan dari event itu berapa sih? Lalu dipertanggungjawabkan dengan cara contohnya menanam pohon. Ini agak panjang, jadi aku nggak ke sana dulu. Aku mau kembali ke keseharian kita dan teman-teman semua masing-masing. eh, aku pengen kalian semua mengerti bahwa oke, kita tiap hari itu ternyata beli barang tertentu aja ada polusinya loh, dan ini berkontribusi ke adanya bencana alam di muka bumi ini walaupun tidak terlihat nih jejaknya kita gitu. Nah, em, slide selanjutnya. Jadi tahu ini siapa? Dan ini foto apa? Itu Ada yang tahu? Paris, Heeh. Paris Hilton bukan? Betul, Paris Hilton. Ini ada, Pak Ilham tahu nggak ini kenapa ada foto ini nih? Ada yang tahu teman-teman? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, aku jawab. Jadi, soalnya ini lumayan rame di Jakarta. Nggak tahu kalau di Pekalongan mungkin nggak terlalu rame. Tapi kemarin itu di Januari ada kebakaran hebat di Los Angeles. Dan rumahnya beberapa selebriti terbakar, termasuk rumahnya Paris Hilton. Kenapa bisa terbakar? Ya salah satunya karena perubahan iklim tadi gitu. Dan banyak sekali macam-macam di Indonesia sendiri. Aku kebetulan suka jalan-jalan karena company satunya aku juga jalan-jalan. Dan aku menemukan banyak sekali kegagalan panen di Indonesia yang semakin banyak karena perubahan iklim. Nah, ada dua hal yang besar yang terjadi dengan adanya perubahan iklim ini. Dan Sekjen PBB sudah bilang bahwa perubahan iklim adalah satu dari tiga bencana kemanusiaan terbesar di abad ini. Dan generasi kita sekarang adalah generasi terakhir yang bisa menyelamatkan dunia. Karena generasi selanjutnya, kalau kita nggak nggak bisa kontrol nih jumlah karbon yang ada di bumi, nggak akan survive. Karena
Ketika, bayangin aja, kalau gagal panennya makin parah, artinya kita nggak bisa makan. Gampangnya gitu kan, nggak bisa makan artinya nggak ada kehidupan. Em, dan contohnya kalau di Pekalongan, dari sini kebayang nggak? Ini dampak nyata perubahan iklim di Pekalongan apa? Dari slide ini ada contekannya. Ada yang Ada tahu? yang mau sharing ke depan untuk memberikan contoh nyata yang ada di Pekalongan? Nggak ada? Bisa dilanjut, Kak. Oke. Contoh nyata di Pekalongan adalah mulai pada tenggelam. Jadi udah dari zaman aku di Pekalongan, aku tinggal di Sidomukti ya, dekat Masjid Wali Songo. Em, Dulu tiap hari aku ke pantai, itu dari pantai masih ada sampai pantainya udah nggak ada tuh aku bukti nyata yang melihat kenaikan air laut gitu. Jadi lalu jadi ada dua masalah di Pekalongan sebenarnya kenapa kita tenggelam itu karena kenaikan air laut akibat perubahan iklim. Karena jadi dengan adanya perubahan iklim, semakin panas, es di kutub mencair, dan juga apa secara volume kalau panas itu air mengembang, itu jadinya kenaikan air menjadi lebih tinggi gitu. Dan di Pekalongan juga ada land subsidence alias pemakaian air tanah yang terlalu besar sehingga tanahnya semakin turun. Jadi akhirnya kita banjir gitu ya. Nah, itu kelihatan dari awalnya dari daerah pantai semakin lama-lama ropnya udah sampai makin maju gitu ya. Itu dampak nyata banget sih yang mungkin teman-teman kelihatan dan itu baru di Pekalongan. Banyak sekali di tempat lain gitu. Dan ini di seluruh dunia karena memang ini seluruh bumi. Kita terlalu gampang. Tadi contoh ya Olive bilang banyak beli paket kan. Sekarang sudah terlalu gampang kehidupan kita, tapi kita lupa bahwa dari kemudahan hidup yang diberikan kita sebenarnya merusak alam gitu. Jadi apa namanya? Aku mengajak teman-teman mulai melihat nih, oke, dampak aku tuh apa saja sih tiap hari gitu ya. Nah, oke, ini contoh ya. Mungkin Pak Ilham bertanya di SMA Santo Bernardus masih jualan pakai ada jualan pakai plastik yang single use kayak gini nggak yang sekali pakai masih ada nggak? Kayaknya masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Oh. Nah, ini juga satu masalah besar ya yang di beberapa tempat di dunia sudah mulai tidak boleh, sudah mulai dilarang. Kenapa sih? Karena bayangkan tadi, misalkan sedotan, sedotan kita pakai cuma berapa menit gitu, tapi jejak karbonnya banyak banget dari produksi tadi delivery sampai ada di tangan kita gitu ya, terus dipakai cuma sebentar, lalu dia degrade di lingkungannya butuh ratusan tahun gitu. Sedangkan kita bisa juga minum pakai bibir aja kan, yang tidak ada dampak lingkungan sama sekali. Nah, jadi contohnya seperti ini. Bagaimana carbon footprint dan plastic pollution damage our ocean? Ini satu contoh saja dari plastic pollution ketika kita tidak olah dan kita cuman buang aja itu banyak leakage yang bisa ke laut sehingga hewan-hewan laut ini terblok mataharinya, jadi mereka kurang bisa berkembang seperti kalau terumbu karang itu nanti jadi bleaching karena mereka tidak mendapatkan apa namanya matahari. Atau misalkan kalau pada pernah lihat pasti yang kura-kura ketusuk apa ini apa hidungnya kena sedotan gitu atau kura-kura makan plastik karena mereka harusnya makan ubur-ubur dikirain plastik itu ubur-ubur. Prediksinya di 2050 jika kita tetap seperti sekarang pakai plastik single use ini em, itu akan ada lebih banyak ikan daripada plastik di laut. Kan mengerikan ya. Itu akibat kita sehari-hari lagi gitu. Atau tadi jejak karbon lalu menyebabkan em, apa asamnya kadar laut pH-nya terlalu asam sehingga akhirnya coral bleaching juga. Coral, terumbu karang itu cuma 1% di laut tetapi menjadi rumah bagi 25% spesies laut. Jadi ketika terumbu karangnya mati, akhirnya
ikan-ikan kecil mati, ikan kecil mati artinya nggak ada cukup makanan untuk ikan besar, dan akhirnya kita pun juga, kalau 2050 lebih banyak plastik daripada ikan kan mengerikan. Kita nggak mungkin bisa apa punya makanan. Atau mungkin teman-teman atau bapak ibu yang sudah lebih senior mungkin bisa ngelihat juga ya, zaman dulu mungkin ikan kita gede-gede gitu, tambah lama tambah kecil gitu kan, karena udah makin nggak ada gitu ikannya. Jadi itu em, aku mengajak teman-teman di sini semua untuk mengerti bahwa kita semua tuh punya andil loh setiap harinya gitu. Walaupun terlihat kecil, tapi sebenarnya itu berkontribusi ke sesuatu yang besar. Kita mungkin masih bisa sekolah, kita sebenarnya masih beruntung. Tapi bagaimana dengan bapak-bapak petani, bapak-bapak nelayan yang mereka cuman mendapat dampak dari masalah yang kita buat. Karena mereka cuma taunya, loh kok aku gagal panen ya. Akhirnya mereka bahkan tidak bisa menyekolahkan anak mereka karena mereka nggak punya sesuatu untuk dijual. Atau nelayan, kok aku udah ngabisin solar jauh-jauh nggak ada ikan ya gitu. Itu balik lagi ya, kita nggak nyadar atas dampak kita. Tapi sebenarnya orang-orang lain, kalau yang lebih beruntung sih masih nggak apa-apa. Tapi masalahnya perubahan iklim itu kena lebih ke yang terkena paling dahsyat adalah justru orang-orang di bawah yang mereka sebenarnya dampaknya tidak sebesar itu karena mungkin mereka nggak terlalu punya banyak uang untuk beli jajan misalkan, tapi mereka kena sampahnya kita gitu. Jadi mungkin dari sini aku em, pengen bertanya ke teman-teman, apa nih yang kira-kira bisa dikurangi eh, jejak karbonnya, dan juga bisa nggak nih mulai kurang-kurangin plastik sekali pakai gitu. Mungkin ada yang mau sharing apa yang akan dikurangi setelah setelah ini? Ada yang mau berkomitmen? Adakah yang mau sharing ke depan tentang apa yang ingin kalian kurangi ke depannya berkaitan dengan mungkin sampah atau penggunaan karbon dan lain-lain? Ayo, Sharon bisa maju ke depan. Di sini aja apa? Iya. Perkenalkan Kak, nama saya Sharon dari kelas 12. Saya ingin men-sharingkan jawaban saya tentang pengguna, penggunaan sampah plastik, khususnya botol plastik. Biasanya kan kita membeli minuman aqua dengan bungkusan botol plastik, lalu kalau sudah tidak terpakai kita buang. Tapi saya juga sudah menguranginya dengan cara membawa botol minum sendiri setiap hari. Lalu jika ada botol sisa, biasanya saya gunakan buat kerajinan, jadi di recycle gitu, Kak. Gitu. Nice. Thank you, Sharon. Oke. Ya, itu juga. Ya, Pak Ilham. Mungkin ada kesempatan lagi atau satu, Kak? Boleh, boleh kalau ada yang mau sharing komitmennya apa. Ada yang mau sharing lagi? Boleh ke depan kalau mau sharing lagi. Oke, mungkin cukup satu, Kak. Oke, baik. Berarti Sharon dapat jalan-jalan ya. Oke, jadi ada di beberapa tempat juga yang seperti Aqua, maaf ya nyebut, itu sudah tidak boleh diperjualbelikan. Dulu aku sempat diminta menjadi pembicara, aku pun tolak. Kenapa? Karena menurut aku bukan cuma masalah single use plastiknya, teman-teman. Tapi em, privatisasi mata air itu menurut aku tidak etis kepada manusia, karena banyak negara kita air harusnya berlimpah ya. Em, kita juga punya banyak gunung gitu. Tapi yang terjadi adalah em, pihak korporat ini mereka memprivatisasi mata air, jadi masyarakat yang harusnya mendapatkan air bersih dan gratis, mereka nggak bisa mendapatkan lagi karena sudah punya perusahaan gitu.
Jadi em, aku tidak mendukung bisnis-bisnis seperti itu. Jadi aku juga mengajak teman-teman untuk melihat lagi ya. Sebenarnya mungkin lebih gampang karena nggak usah bawa tumbler, nggak usah repot-repot kayak Sharon gitu. Em, dirasanya kayak ya beli aja gampang, tapi lagi-lagi kita pikir semakin ada banyaknya konsumen, perusahaan seperti ini akan semakin banyak gitu ya. Mereka makin punya uang terus akhirnya karena kita, ada yang beli. Lalu ketika tadi balik lagi single use plastik ini kayak gimana? Karena di Indonesia kita pemerintah kita belum bisa mengolah sampah dengan baik gitu. Dan yang ada tanah kita yang tanah dan air kita yang terkena polusi. Jadi aku ada beberapa contoh praktikal bagi yang belum kepikiran apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih bertanggung jawab atas dampak kita sehari-hari. Pertama, direncanakan. Misalkan transportasi, kalau ada yang bisa nebeng, nebeng aja. Jadi nggak perlu ada polusinya dua kendaraan, bisa satu gitu. Atau pakai public transport, atau misalkan kalau ke minimarket terdekat nggak usah naik motor, bisa naik sepeda atau jalan kaki. Jadi mengurangi polusi. Pilih makan gak usah yang diimpor-impor gitu, yang justru pakai pengawet. Pakai aja yang lokal, lebih punya vitamin, lebih bergizi dan membantu masyarakat lokal dan mengurangi emisi karbon. Nomor dua, kurangi tadi listrik misalkan yang suka apa kita kadang ngecas HP, ngecas laptop itu kalau udah selesai diambil colokannya gitu. Jangan nyolok terus di dinding, soalnya listriknya nyala terus. Kalau listrik nyala terus itu polusinya juga semakin banyak. Tadi single use plastik udah dibahas. Good job Sharon yang bawa tumbler dan teman-teman di sini pasti banyak yang bawa tumbler juga. Good job for all of you. Terus habis itu nomor tiga berkontribusi. Jadi kalau ada kesempatan untuk nanam pohon, nanam terumbu karang, sesuatu yang baik untuk alam, lakukanlah. Jadi sesuai quote yang aku tulis share ke Bapak Ibu Bulani dan Pak Bram, kita tiap hari sudah dapat oksigen, air, makanan dari ibu bumi. Kita hari ini udah ngasih apa? Ini kalau oksigen di-cut sama bumi ya, kita nggak bisa hidup loh, ingat gitu. Kontribusilah balik, misalkan nanam pohon. Karena kita nanam pohon artinya kita narik karbon dari udara dan mengeluarkan oksigen. Kita bisa berbagi udara. Atau anggap itu oksigen yang kita tanam sendiri untuk kehidupan kita gitu. Atau keluarga kita gitu. Ya, semoga itu menginspirasi teman-teman bahwa everyone has the power to make change. Jangan melihat itu kecil, itu tetap besar kalau dilakukan bersama-sama sedunia. Kalau misalkan sekarang sedunia dampak kita itu sudah bikin dunia karut-marut, kita juga pasti punya power untuk dunia kita menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih teman-teman. Boleh silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Kak Jessica sudah sharing banyak banget tentang materinya dan juga pengalamannya sebagai um, hero of environment gitu. Mungkin ada dari audiens atau teman-teman yang mau tanya kepada Kak Jessica. Silakan bisa angkat tangannya lalu bisa ke depan untuk naik. Oke, Melanie, come here. Selamat pagi, Jessica. Pagi, Melanie. Jadi saya mau bertanya, kita kan harus mengurangi polusi plastik. Namun banyak orang malah menggantinya dengan kertas. Dan itu akan memperparah kondisi bumi karena menemukan pohon semakin meningkat. Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Terima kasih Melanie atas pertanyaannya. Ini good question karena teman-teman juga bingung kan, wah ini plastik sama kertas mending yang mana nih gitu. Yang terbaik adalah mengurangi yang single use tadi, yang cuman sekali pakai. Jadi mau itu kertas, mau itu plastik, kalau namanya cuman sekali pakai, it's not worth it gitu.
balik kayak zaman dulu tuh, zaman-zaman generasi di atasnya kita, mereka nggak ada tuh plastik, nggak ada kertas yang sekali pakai, jarang lah ya, bukan nggak ada. Misalkan mereka pakai zaman dulu tuh daun pisang mungkin ya, jadi yang terdegradasi dengan cepat di alam. Atau mereka gitu. Jadi pakailah sesuatu yang bisa dipakai lagi dan lagi. Karena sama aja, mau again mau plastik, mau kertas itu tetap sekali pakai dan dampaknya besar. Begitu. Ada penanya yang lain? Silakan bisa ke depan, angkat tangan dan ke depan. Tadi sudah Melanie, ada Sharon, ada Richard, ada Olive. Mungkin teman-teman yang lain. Ada Brian Kelas tadi. 10 kayaknya belum ya, kecuali Richard tadi. Dasar, Chris. Siapa? Kelas 10, ayo. Jangan menunjuk temannya. Ayo, coba berani dulu bertanya gitu. Siapa yang mau tanya? Oh ya, ada Kak Henry. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Ya, Henry. saya Henry dari kelas 12. Jadi sini aku mau nanya, tadi kan soal gimana caranya supaya kita mengurangi jejak karbon sama hal lain di luar itu ya. Menurut Kakak sendiri, bisnis apa yang enak agar bisa mengurangi hal itu? Di sisi lain kan kita bisa dapat cuan dan itu juga bisa bantu lingkungan bumi kita juga. Menurut Kakak gimana? Terima kasih, Makasih. Henry. Ya, basically bisnis yang aku buat ini ya. Karena, jadi mungkin aku share sedikit. Carbonetics itu misalkan gini, kita em, jadi ada pebisnis kelapa sawit. Dia sebelumnya mendapatkan uang dari eksploitasi hutan, ya kan? Dari eksploitasi hutan itu, mungkin layarnya bisa dikasih ke Henry kali ya. Pada mengalihkan, ya. Em, jadi kelapa, contohnya eksploitasi banyak ya, eksploitasi hutan di Indonesia seperti tambang, kelapa sawit, atau apa pabrik kertas kan harus motong pohon. Nah, jadi Carbonetics itu em, menggunakan ini agak industri yang baru di Indonesia walaupun di Eropa dan Amerika sudah sejak 20 tahun yang lalu. Jadi aku memberikan alternatif income dari pebisnis yang sebelumnya mengeksploitasi hutan. Aku tawarkan untuk oke diproteksi aja yuk hutannya, Carbonetics yang jagain hutannya. Nanti kamu dapat revenue dari carbon credit namanya gitu. Nah, jadi itu yang sesuai Henry bilang ya, kita bisa dapat cuan, plus kita bisa membantu menjaga lingkungan juga. Dan menjaga lingkungan itu sebenarnya menjaga manusia dan juga hewan-hewan yang ada di dalamnya. Habitatnya masih ada, masyarakatnya pun terjaga, karena masyarakatnya pasti bisa, jika ada hutan, pasti ada air. Pasti ada makanan dari buah-buahan, segala macam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Gitu. Jadi ketika tadi Pak Ilham sempat bilang ya, menjaga lingkungan sebenarnya lingkungan itu tidak hanya lingkungan. Jika kita menjaga lingkungan itu pasti menjaga manusia juga dan juga hewan-hewan. Udah three in one gitu. Terus atau bisnis satunya lagi Henry itu seperti yang tadi aku share videonya jalan-jalan kan. Jadi jalan-jalan kalau cuman biasa, jalan-jalan biasa tour agent gitu ya, ya udah kita dapat cuan tapi ya udah ada polusinya gitu. Tetapi kita jalan-jalan dan eh, di company aku tuh bilang ke klien aku biasanya perusahaan, kita bilang oke sekalian jalan-jalan, kita edukasi ya tentang alam dan kalian menanam pohon gitu. Jadi kita bikin itu fun, outing, mereka belajar hal yang baru, mereka seru-seruan nanam pohon atau rehabilitasi terumbu karang, dan ada uang yang disalurkan untuk ke lingkungan dan juga ke masyarakat lokal karena masyarakat lokal yang bantu nanam-nanam gitu. Dan I believe pasti ada juga yang lain-lain. Nah, mungkin Henry nanti bisa cek-cek ada apa aja. Tapi that would be the future.
sudah ada, aku lupa datanya, tetapi kerusakannya udah semakin parah dan ke depannya yang akan disubsidi-subsidi, mungkin di Indonesia belum tahu kapan, tapi di di negara yang sudah maju, yang akan disubsidi adalah pasti green jobs and green business ke depannya. Because that's the only future we have. Otherwise we don't have the future. Gitu. Oke, Oke, terima mungkin kasih Kak. mungkin ada yang mau bertanya lagi. Bisa angkat tangan dan bisa maju ke depan untuk bertanya. Oh, Grace. Halo Kak Jessica. Halo Grace. Berat. Halo Grace. Nama saya Grace. Jadi saya izin. Sebentar, Kak. Apakah kedengaran tadi? Grace? Oh, Baru dengar namanya Grace. Oh ya, ini lewat sini aja. udah mulai. Perkenalkan nama saya Grace. Jadi, saya izin bertanya. Kan tadi Kak Chandra kasih 3 step. Nah, dari 3 step itu kayak aku aja kesadaran sesuatu. Saya ulangin ya. Ya. Tadi aku udah kedengeran Grace bilang, tadi eh, aku ngomong apa? 3 apa? Tadi kan Kak Jessica kasih 3 step. Oke. Itu kayak direncanakan, Ya. dikurangi, Ya. yang terakhir kontribusi. Nah, dari 3 step itu itu termasuk kesadaran kita. Ya. Nah, bagaimana cara kita sadar melakukan 3 step tersebut? Mm-mm. Nah, Terima kasih. Ini juga good question karena banyak ilmuwan yang menyebutkan bahwa masalah dari kerusakan alam sekarang, banyaknya bencana alam segala macam itu akarnya ada pada kesadaran. Jadi manusia ini kita sudah terlalu enak gitu dengan tadi ya convenient mau beli apa udah tinggal Shopee, tinggal ngeklik gitu, nggak mikirin dampaknya sama alam. Jadi masalahnya memang adalah kesadaran. Nah, caranya untuk sadar seperti apa? Eh, Contoh yang tadi aku bilang, mulai sadari jika kita, oke, ini kita latihan ya, semua teman-teman ya. Tangannya kayak gini semuanya, tangan kiri, semua Pak Ilham tangan kiri, teman-teman semua tangan kiri udah dinaikin ya. Oke, terus sekarang tangan kirinya tutup hidungnya sampai nggak bisa nafas. Beberapa detik ditahan, beberapa detik ditahan, sampai agak sesek, sampai berasa agak sesek, masih ditahan lagi 2 detik. Kalau sudah nggak kuat, baru boleh lepas. Kalau sudah nggak kuat, boleh lepas ya. Aduh, Pak Ilham kayaknya sampai sesek banget tuh. Ya, mulai sadari itu. Itu oksigen dari mana? Ya, balik ke situ. Jadi kalau kita bermasalah alamnya, kita tidak respect kepada bumi, dan tiba-tiba oksigen atau air nih, itu nggak bisa tiba-tiba sih sebenarnya. Itu pelan-pelan tapi menghanyutkan. Seperti di Jakarta kan sudah em, apa polusi udara nomor 1 terjelek di dunia sempat ya. Dan itu sebenarnya sudah
ada scientific research yang bilang bahwa itu memotong hidup orang Jakarta 2 tahun dari hidupnya. Jadi pelan-pelan. Nah, tapi ingat kita udah dapat air, makan, oksigen tiap detik dari bumi gitu. Jadi sadarilah bahwa kalau buminya bermasalah, manusia pasti nggak bisa hidup gitu. Jadi sadari itu dan mulai berpikir gitu. Jadi kalau misalkan aku sudah se seenak itu dikasih banyak hal dari ibu bumi, apa sih yang bisa aku lakukan gitu? Mungkin kalau nggak bisa nanam pohon nggak apa-apa, tapi tadi kurangi nggak usah pakai plastik, pakai aja tumbler gitu. Jadi tidak membebani bumi gitu. Iya. Dan sebenarnya tips aku adalah kenapa aku punya jalan-jalan bisnisnya adalah sebenarnya ketika orang mendekatkan diri, manusia mendekatkan diri kepada alam, mereka akan semakin mengerti em, secara tidak langsung bahwa koneksi dengan alam itu baik untuk manusia. Aku kan sedang kuliah di Harvard ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi profesor aku punya penelitian, banyak penelitian menarik mengenai hubungan manusia dengan alam gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah mungkin di Pekalongan coba daripada main ke sekarang pada anak-anak mainnya kemana ya? Banyak kafe kayaknya sekarang Pekalongan. Ya, jadi daripada main ke kafe, mainlah ke alam, cari ke alam gitu. Em, dan dekatkan diri sama alam. Nanti kalian yang akan tahu sendiri. Pasti lebih sehat. Pasti mental well-beingnya lebih bagus. Itu sudah sangat terbukti dari banyak riset. Ya, thank you. Makasih, Kak. Putri. Oke, Kak. Mungkin ada yang lain tambahan pertanyaan lagi? Oh, ada, Kak, ternyata. Vanessa bisa duluan. Ternyata antusiasnya banyak sekali ya, Pak ya, untuk yang bertanya ini. Halo, Kak. Halo, Kak. Hai Vanessa. Jadi, produksi rokok itu sama aja. Juga ketika ada yang merokok, itu kan juga meninggalkan sejarah juga ya. Namun banyak perokok memiliki sifat yang sangat egois dan mereka juga susah untuk berhenti merokok karena alasan tertentu. Misalnya kayak karena stres atau ada masalah apa gitu. Mereka susah untuk diedukasi dengan cara yang baik atau dengan cara yang kasar. Nah, apakah ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Udah, makasih. Terima kasih Vanessa. Ya. Oke, kalau ini agak agak di luar ekspertis aku ya. Kalau perokok, kayaknya ini lebih ke psikolog sebenarnya. Jadi, em, apa namanya? em, Kalau ada yang merokok, biasanya memang kalau dari pengalaman aku melihat banyak orang yang merokok ya, ini harus dari mereka sendiri sih, agak susah karena banyak yang kayak di perusahaan-perusahaan kan sekarang diharuskan ngasih di apa bungkus rokoknya udah ditulis tentang kanker, udah segala macam gambar serem-serem, mereka pun masih ngerokok kan gitu. Jadi memang harus dari mereka sendiri. Kalau kita kayaknya agak susah untuk apa namanya ngasih tahu mereka harus ada kesadaran sendiri. Nah, em, mungkin ini adalah suatu hal yang disembunyikan oleh perusahaan-perusahaan rokok. Jadi mungkin ini aku share ke kalian, siapa tahu ini bisa membantu ya. Karena perokok ini kan sebenarnya ngabisin uang banyak, ya kan? Untuk beli rokok gitu. Jadi mendingan uangnya kan ditabung ya daripada mendingan beli buat apa kek gitu daripada buat rokok. Nah, jadi sebenarnya di balik rokok diomongin bisa ngurangin stres itu bohong. Maksudnya bener sih mereka jadi nggak stres tapi bukan dari rokoknya. Ada yang tahu nggak dari apa?
dari nafas yang panjang sebenarnya. Jadi orang yang meditasi, yoga, itu kan mereka latihan nafas ya. Nafas panjang, hembuskan juga panjang, itu akhirnya mereka jadi stabil, mereka jadi tenang. Nah, ngerokok tuh sama sebenarnya. Mereka tarik nafas panjang, lalu mereka keluarkan yang panjang, dan akhirnya mereka menjadi lebih tenang. Jadi sebenarnya dari nafas, bukan dari rokok. Justru rokok itu ada lebih dari 100 racun di dalam satu puntung rokok. 100 jenis racun. Jadi sebenarnya rokok itu bohong-bohongan. Ya, cuman biasa industri kapitalis lah. Jadi ya, semoga kalau misalkan ada yang bisa dikasih tahu kayak sebenarnya bohong tuh rokok itu gitu. Coba aja cari risetnya. Ya, ya walaupun kalau riset-riset zaman sekarang dibiayai oleh perusahaan tertentu sih, jadi ya mungkin agak susah dicarinya. But ya, semangat ya Vanessa. Kalau itu adalah keluarga kamu, ya diingatkan aja bahwa em, dia siapa yang dia paling sayangin gitu, dia omongin nggak mau kan si A yang paling disayangin nanti jadi sakit gitu, ya. Mm-mm. Iya, terima kasih Vanessa. Ada yang mau tanya lagi? Ternyata masih banyak Kak yang mau tanya. Mungkin Silakan. satu sekali lagi ya Kak ya untuk penanya. Boleh. Panji bisa maju. Halo Panji. Halo, selamat pagi Kak Jessica. Pagi Panji. Nama saya Panji dari kelas 11. Di sini saya ingin tanya mengenai hal yang sedikit saja di hati saya. Jadi kita di sini siswa dan guru setiap hari em, 5 hari seminggu pergi ke sekolah. Dan di sekolah kita di sini dari jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Dalam setiap keseharian kita, kita tidak terlepas dari transportasi dan konsumsi. Dan banyak dari siswa dan guru memakai kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Bang, dan apa? Setiap hari siswa dan guru banyak yang pakai motor pribadi. Ya, Dalam konsumsi juga banyak siswa yang beli makanan di kantin, pertama makanan itu sudah siap dalam kemasan, ataupun beli dalam bentuk catering dari sekolah dan juga kemasannya dalam bentuk kemasan plastik. ya, Di sini saya ingin tanya pendapat Kak Jessica sendiri tentang hal ini. ya. Eh, juga mungkin ada masukan dari Kak Jessica kita yang masih pakai kendaraan pribadi atau yang masih suka beli makanan yang dalam bentuk plastik. Terus juga mungkin ada masukan bisa diberikan kepada sekolah untuk menanggulangi hal ini ya dalam rangka mengurangi penggunaan karbon dalam apa dalam produksi Ya. emisi karbon dalam produksi. Terima kasih, Panji. Ya, jadi mungkin kita harus balance juga ya mengenai kebutuhan kita. Nggak bisa tiba-tiba kita nggak sekolah misalkan, atau jika dirasa ada kantor-kantor yang bisa, oh work from office-nya dikurangi gitu. Tapi kalau untuk sekolah, saya rasa masih butuh untuk ke sekolah tiap hari gitu, which is fine. Jadi menurut aku yang bisa dikurangi kita kurangi, yang tidak bisa ya nggak apa-apa gitu. Jadi, misalkan kalau di banyak company itu, banyak perusahaan, itu mereka terbang terlalu banyak. Dan terbang itu kalau misalkan, saya agak lupa ya detailnya, tapi something like this. Jakarta ke Bali, flight sekali, itu sama kayak bisa 100 kali bolak-balik
naik mobil dari Jakarta balik gitu, emisi karbonnya gitu. Jadi em, kita nggak apa-apa untuk yang apa namanya untuk yang masih normal menurut aku, kendaraan pribadi di Pekalongan apalagi jaraknya lumayan dekat itu nggak apa-apa karena memang itu dibutuhkan untuk aktivitas kita gitu ya. Edukasi itu tetap penting jadi itu nggak apa-apa, cuman yang tadi aku bilang kalau mungkin ada yang bisa nebeng nebeng atau mungkin ada yang em, kayak ke minimarket jalan kaki gitu. Jadi balik kita harus balance, nggak bisa terlalu idealis juga. Lalu karena sebenarnya gini, jika sesuatu itu tidak berlebihan, alam kita sudah diciptakan sedemikian rupa untuk menunjang aktivitas kita. Kita kebanyakan beli online, beli satu itu karbonnya lebih banyak, gitu kan? Jadi kayak gitu ya, apa namanya di balance, apa yang bisa dikurangi kita kurangi, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Lalu untuk makanan itu, makanan di sekolah tadi contoh yang bisa dikurangi ya. Jadi dari aku untuk sekolah pasti kalau apa ramah lingkungan ya baiknya dibikin lebih ramah lingkungan karena mungkin ada anak-anak seperti Panji yang sudah lebih aware dan mau mengurangi dampak tapi jadi terbatas karena di sekolah hanya menyediakan yang seperti itu gitu kan. Jadi tapi otomatis kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita external control ya, nggak bisa kita atur. Cuman bisa Panji misalkan em, bikin apa jika sekolah belum melakukan sesuatu, bisa juga organize sama teman-teman, let's say voting gitu ya, siapa yang mau tanpa plastik di sekolah misal. Aku lakukan di kantor aku di di Singapura sama Jakarta. Aku inisiasi bareng sama beberapa karyawan, aku bilang let's not have a single use plastic in the office karena banyak banget tuh sebelumnya plastik sekali pakai di kantor Singapura dan Jakarta. Sejak itu akhirnya it's not easy karena harus berjuang menghadapi pemimpin-pemimpin yang merasa ini ribet deh gitu ya. Tapi akhirnya berhasil. Jadi sudah ada aturan sekarang tidak boleh ada plastik sekali pakai lagi di kantor gitu. And it comes from people like us yang sudah peduli, sudah mengerti duluan, dan it needs people yang pimpinan yang memang juga punya kesadaran lebih tinggi bahwa itu harusnya dilakukan gitu. So, semangat Panji. Semoga bisa memberi pengaruh yang baik kepada lingkungan Panji ya. Oke, karena kita sudah di penghujung waktu sesi dari Kak Jessica, banyak banget materinya yang sudah disampaikan di sini. Dari tadi ada apa namanya efek dari emisi karbon, terus juga pengolahan sampah yang juga berdampak pada lingkungan. Nah, tinggal kitanya, aksi kita untuk mengurangi itu. Ya. Itu aja mungkin dari kami. Saya sampaikan Ya, terima kasih Kak Jessica waktunya dan kesempatannya bisa berbagi di sini. Oh ya, kebetulan kan terima tadi kasih banyak. banyak penanya ya Kak Jessica ya. Nah, Ya. silakan Kak Jessica pilih yang mana Ya. tiga orang yang beruntung Ya, nanti saya mendapatkan. diskusi sama Pak Abram ya. Nanti mungkin bisa Oke, Pak baik. Abram yang akan share ke Pak Ilham. Oke, Terima kasih. terima kasih Kak Jessica. Mari. Lihat aman juga Kak Jessica. Thank you Kak Jessica. Mari.